kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu di rumah di mana kita berada dalam keadaan baik dan sehat. Saya percaya bahwa terus kita berdoa kepada Tuhan dan bersama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita bawa hati kita menyembah Tuhan, sekalipun mungkin kita belum bisa bertatap muka, tetapi saya percaya esensi sebuah ibadah adalah kehadiran Tuhan. Dimanapun Bapak Saudara berada, ada hadirat Tuhan bersama saudara. Mari sama-sama kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Waktu yang terbaik Tuhan kasih buat kami, anak-anak-Mu Tuhan, menguatkan iman kepercayaan kami dengan kami datang beribadah kepada Tuhan. Di masa-masa yang sukar ini Tuhan, kami mengaitkan hidup kami kepada Tuhan. Kami menyembah Engkau, mengagungkan Engkau. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Dimanapun kami berada, sekarang mengikuti ibadah, kami percaya jamahan Tuhan menjamah setiap hati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Rapi setiap kami, dan biarlah hadirat-Mu menguasai setiap kami. Syukur bagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita berkata, amin, amin. Sama-sama kita naikkan pujian buat Tuhan. Banyak yang telah Kau buat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari naikkan syukur kita buat Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiap di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiap di dalam hidupku.
sekali lagi. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Dengan ucapan syukur berkata, ku bersyukur Bapa. Buka kedua kanan saudara. Bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bawa hatimu saudara menyembah Tuhan dimanapun kita berada, dengan keluarga kita, dengan suami, istri, anak-anak kita, dengan orang tua kita. Di mana engkau berada, biar roh Allah menjamah engkau, biar roh Allah menyembuhkan penyakitmu, biar hadirat Tuhan menguasai engkau, memenuhi kehidupan kita dengan sukacita. Mari angkat tanganmu di hadapannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari bersama-sama katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada, tiada seperti Engkau. Sekali lagi berkata, tiada seperti
kita haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih sukacita-Mu melimpah di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kondisi apapun, kami tetap berkata, Tuhan Yesus tetap baik bagi setiap kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang di rumah sama-sama yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita berkata, amin, amin. Kami berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, amin. Haleluya. Saya percaya kasih Allah selalu baru setiap pagi bagi saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita berkata, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita ku kan menari, amin. Sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Yang percaya kasih tidak pernah bersudah, kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, haleluya. Siapa yang percaya Yesus ajaib, bersama-sama katakan amin. Allah kita dahsyat, luar biasa, haleluya. Tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita saudara, haleluya, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab karya-Mu nyata bagi setiap kami dari generasi ke generasi, haleluya. Mari bersama-sama kita berkata, bukti karya-Mu nyata, amin. Dari hari ke hari, besar cinta-Mu nyata, besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus. Saudara angkat jempol saudara bersama-sama. Sungguh baik, amin. Sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sama-sama berkata Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, teramat dahsyat, teramat dahsyat. Sekali lagi, teramat dahsyat. Tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, haleluya. Mari siapkan hati kita sekali lagi saudara, dan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya tempat pelindungan kami hanya Engkau saja Tuhan.
Kubu pertahanan kami hanya Engkau saja Tuhan. Bahkan tempat persembunyian kami hanya di dalam Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena nama-Mu. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang. Kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku melekat padamu. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Sama-sama kekasih Tuhan berkata, tak akan ku takut, tak akan ku bimbang. Kedahsyatan malam takkan menimpaku. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Kau yang sertaiku, Kau yang sertaiku dan melindungiku. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Biar pujian menjadi kekuatan iman kami Tuhan, sebab tidak ada tempat yang paling indah selain kami duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu, sampaikan isi hati bagi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan, dan hati kami siap diberkati dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada, saya yakin semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Saya berdoa agar kita semua senantiasa dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan Yesus. Ibadah Raya minggu depan, tanggal 5 Juli 2020, masih akan diadakan secara online. Bapak dan Ibu dapat mengikutinya melalui YouTube channel GBI Maranatha dimulai dari pukul 7.30 pagi dan dapat diakses sepanjang hari Minggu. Ibadah Raya minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak dan Ibu dapat mengambil roti dan anggur yang telah disediakan di gereja. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berhalangan mengambil roti dan anggur, dapat mengganti menggunakan roti kecil, biskuit, crackers, dan air sirup, teh, atau anggur berwarna merah sebagai pengganti lambang tubuh dan darah Kristus. Seluruh ibadah di GBI Maranatha masih akan diadakan secara online, dan ibadah offline baru akan diadakan dengan mengikuti perkembangan informasi dari pemerintah. Bapak dan Ibu bisa mendapatkan update seputar GBI Maranatha melalui Facebook, Instagram, dan YouTube GBI Maranatha. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan ataupun diakonia, dapat melalui transfer ke rekening GBI Maranatha.
atau dengan cara men-scan QR Code yang dimiliki GBI Maranatha. Kami mengajak seluruh Bapak Ibu untuk bersatu hati bersama-sama berdoa untuk pokok-pokok doa berikut ini. Berdoa bagi bangsa dan negara supaya dilindungi dan cepat dilalukan dari pandemi virus corona. Berdoa bagi Bapak Presiden dan Wakil serta semua menteri agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam setiap pengambilan keputusan. Berdoa bagi semua tenaga medis yang berada di garda terdepan dalam menangani pasien yang terjangkit COVID-19 supaya tetap sehat dan dilindungi Tuhan. Berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia agar senantiasa dilindungi dan diberikan kekuatan dalam menghadapi situasi sulit ini. Berdoa bagi seluruh anggota jemaat GBI Maranatha supaya tetap setia dan taat kepada Tuhan, serta senantiasa diberkati dan dilindungi Tuhan. Berdoa bagi GBI Maranatha dan pekerjaan Tuhan di GBI Maranatha. Bagi gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, full-timer gereja, serta seluruh pelayan Tuhan yang melayani di GBI Maranatha. Berdoa bagi diri sendiri agar diberikan kekuatan, perlindungan, serta senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memiliki permohonan doa ataupun kebutuhan untuk konseling, dapat menghubungi tim pengembalaan GBI Maranatha melalui WhatsApp ke nomor 081 135 6515. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan, dan marilah kita menerima firman Tuhan hari ini. Shalom jemaat Tuhan. Memasuki minggu yang ke-15, kita harus beribadah secara online. Saya percaya dimanapun kau berada mengikuti ibadah online pada hari ini dalam keadaan yang baik dan sehat. Gereja terus mempersiapkan seluruh protokol kesehatan dan keamanan untuk bisa segera menyelenggarakan ibadah secara offline dalam masa new normal ini. Tetapi berhubung dengan meningkatnya terus pasien yang terjangkit dengan COVID-19 di Surabaya terutama, maka untuk sementara waktu kita tetap harus beribadah secara online. Bulan yang lalu, bulan Mei, minggu yang ketiga, saya membahas firman Tuhan dengan tema Ayub menang atas ujian. Pada hari ini saya tidak akan jauh berbeda dari topik tema yang sudah saya bahas bulan lalu. Oleh karena itu firman Tuhan pada hari ini akan saya berikan judul Daud menang atas ujian. Kita baca firman Tuhan di dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Perikopnya berbunyi, Siklak terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ayat pertama, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisril, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Ayat 6 firman Tuhan berkata, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya percaya hari-hari ini Bapak Ibu kita mengalami masalah yang juga tidak semakin mudah. Hari demi hari angka pertambahan pasien COVID-19 terus meningkat. Dampak dari adanya pandemi ini juga dirasakan semua pihak, semua kalangan, tidak terkecuali. Ada yang perekonomiannya bangkrut, ada yang bisnisnya hancur, ada yang kesulitan keuangan, kesulitan kesehatan, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga teman saya yang harus kehilangan kedua orang tuanya di tengah pandemi COVID-19 ini. Banyak hal terjadi, banyak masalah yang berat menghimpit kita hari-hari ini. Tetapi kalau kita baca firman Tuhan yang barusan, seorang Daud, raja yang diurapi oleh Tuhan, pernah mengalami ujian dan masalah juga dalam hidupnya yang sangat berat. Kisah yang barusan kita baca ini mengenai Daud, waktu dia belum menjadi raja, dia dikejar-kejar oleh Saul, dan dia menjadi tawanan, dia menjadi pelarian bersama dengan tentaranya karena tidak mempunyai tempat tinggal. Dia harus dikejar-kejar lari dari kejaran Saul karena hendak membunuhnya. Saul karena itu ketika itu menjadi iri karena Daud sering menang perang dan dikatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu tapi Daud berlaksa-laksa. Oleh karena itu ia hendak membunuh Daud. Daud dari satu tempat ke tempat yang lain melarikan diri bersama dengan tentara-tentaranya. Sampai akhirnya suatu ketika
Daud ini lari sampai ke daerah orang Filistin yang diberi nama Siklag. Raja Filistin setelah mendengarkan cerita dari Daud, mendengar bahwa Daud ini dikejar-kejar oleh Saul hendak dibunuh, Raja Filistin ini berpikir, wah Daud yang dulu ngalahin Goliat sekarang mungkin bisa jadi sekutu kita, jadi teman kita. Maka benar ketika Filistin hendak berperang melawan Israel, Daud dan tentaranya ini disuruh ikut berperang untuk melawan orang Israel, jadi di pihak orang Filistin. Tapi kemudian ketika peperangan itu hendak dilangsungkan, pihak Filistin tiba-tiba keberatan karena mereka berpikir mungkin ini juga bisa jadi siasat Daud untuk menyerang kita. Bisa jadi Daud itu menipu kita. Maka Daud dan tentaranya disuruh pulang, tidak diizinkan ikut perang membela orang Filistin. Dan ternyata ketika mereka pulang ke kota di mana mereka tinggal, yaitu kota Siklag, mereka terkejut karena kota Siklag ini sudah terbakar habis oleh orang Amalek. Karena orang Amalek tahu kalau semua pergi berperang, tentu saja yang ditinggal hanyalah istri, anak-anak, dan yang tua-tua dan yang kecil-kecil. Binatang mereka juga ditinggal, tidak diikutkan perang. Nah, ketika itu orang Amalek sudah menjarah habis semuanya, dan yang paling parah seperti kata Alkitab tadi, rakyat hendak melempari Daud dengan batu karena mereka kecewa, menganggap Daud sebagai pemimpin yang gagal dan tidak bisa dipercaya. Kesulitan besar dialami bahkan seorang Daud yang diurapi Tuhan menjadi raja pernah mengalami ujian dan kesulitan yang besar dalam kehidupannya. Tapi hari ini saya harus berkata bahwa kesulitan itulah yang membedakan orang-orang kerdil dan orang-orang besar, orang-orang kecil, orang-orang besar, orang-orang yang berkualitas dan orang-orang yang tidak berkualitas. Kesulitan yang dialami oleh Daud mematangkan karakternya hingga menghasilkan buah rohani yang patut diteladani sampai saat ini, serta membuatnya berhasil menang melewati ujian. Kesulitan memisahkan orang-orang yang punya kualitas dan tidak berkualitas, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan takut masalah, karena masalah bisa menimpa siapa saja, tetapi masalah itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang berkualitas, menjadi orang-orang yang perkasa. Tidak ada pahlawan yang muncul ketika situasinya tenang-tenang saja. Tidak ada pahlawan yang muncul ketika situasinya damai, tenang, tidak ada masalah yang besar. Pahlawan muncul di situasi-situasi yang sulit, di situasi-situasi yang genting. Kita sebagai orang Surabaya, kita memperingati tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Kenapa? Karena peristiwa peperangan 10 November ketika melawan penjajah itu sangat luar biasa. Dan banyak pahlawan yang lahir dari peristiwa itu. Pahlawan itu lahir ketika situasinya berat, situasi sulit, dan pahlawan itu berhasil memunculkan sikap yang luar biasa. Batu-batu masalah goncangan, itu memisahkan orang-orang yang kerdil dengan orang-orang yang besar. Saya percaya kalau hari-hari ini banyak dari kita yang sedang ditempa masalah. Jangan takut, melewati permasalahan kita akan keluar sebagai pemenang. Itulah sebabnya hari ini kita akan belajar dari Daud, apa respons Daud ketika menghadapi masalah. Kita bisa menghadapi masalah menang atas ujian dan berbuah bahkan di masa-masa yang sulit. Bisa menjadi berkat bagi sesama, bagi orang lain bila kita melakukan hal-hal ini. Yang pertama, Daud menguatkan iman kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari Daud dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, Allahnya. Bapak Ibu, iman itu seperti otot. Makin kuat kalau ada tekanan, makin kuat kalau ada beban. Semakin dia melatih dengan beban yang besar, ototnya maka akan semakin besar. Binaragawan itu punya tubuh yang kekar karena dia melatih dirinya dengan angkat beban yang semakin berat dan semakin berat. Beban-beban itu kalau kita melihat mungkin tampaknya merugikan, tetapi itu menjadi sarana untuk membentuk badannya. Begitu juga dengan hal-hal yang rohani, kehidupan kita secara rohani. Ketika Daud mengalami persoalan, ketika mengalami kesulitan, maka Daud menguatkan iman, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia percaya apapun yang terjadi semuanya itu dalam kontrolnya Tuhan, seizin Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan itu, bukan karena Tuhan itu jahat, tetapi firman Tuhan mengatakan itu untuk mendatangkan kebaikan. Memang apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakannya bagi mereka yang mengasihi Tuhan.
tetapi kuatkan imanmu, kuatkan kepercayaanmu. Nah, tentu saja bagaimana caranya untuk menguatkan iman, menguatkan kepercayaan. Ayat 7 dan 8 menjelaskan itu kepada kita. Ayat 7 berkata, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat 8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Firman Tuhan yang barusan kita baca menjelaskan bagaimana agar iman kita menjadi kokoh. Dua hal dicatat di dalam ayat ini. Berdoa kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Daud berseru kepada Tuhan, bolehkah aku kejar orang Amalek? Dan bisakah aku mengejar orang Amalek? Daud mengatakan seperti itu kepada Tuhan. Firman Tuhan datang melalui nabi, kejarlah, karena aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan. Bapak Ibu, kapan kita menyadari bahwa doa itu berkuasa? Bukankah ketika kita sedang mengalami masalah dan problema? Mungkin kita pernah dengar sering, firman Tuhan berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tetapi itu hanya menjadi teori yang tidak akan bisa kita hayati sampai suatu ketika ada kesulitan yang luar biasa datang dalam hidup kita, usaha semaksimal mungkin sudah kita lakukan dan sepertinya sia-sia, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan selain kita hanya bisa berlutut dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku nggak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Tetapi satu hal, mataku tertuju padamu. Help me Lord, bantu aku Tuhan, aku sudah tidak bisa lagi. Dan ketika kita bisa melewati ujian itu, barulah kita bisa mengatakan, ya, doa orang yang benar itu bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bukan karena ayat itu ada dalam Alkitab saja, tetapi aku sudah mengalaminya. Aku adalah saksinya ketika itu. Firman Tuhan juga mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Baca firman Tuhan, dengar suaranya, minta petunjuknya, dan berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan. Masih ada mujizat dan jalan keluar bagi kita yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan bisa membuka semua jalan yang tertutup, bahkan Tuhan bisa membuka jalan baru kalau seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi di dalam kehidupan kita. Kita punya Allah yang dahsyat, sanggup memberikan pertolongan, mujizat, dan jalan keluar bagi setiap kita yang mengalami kesulitan. Daniel mengalami mujizat terbesar bukan ketika dia ada di kursi raja, bukan dia ada di kursi penasehat raja yang paling tinggi. Daniel mengalami mujizat terbesar ketika dia ada di dalam gua singa. Dia berdoa minta Tuhan supaya singa ini ditutup, dikatupkan mulutnya. Dan Tuhan mengatupkan mulut singa itu. Daniel mengalami mujizat. Sadrah, Mesakh, Abednego mengalami mujizat yang terbesar ketika mereka ada dalam dapur perapian yang menyala-nyala 7 kali lebih panas dari biasanya. Itulah sebabnya kalau kita ada di masalah yang berat hari-hari ini, percayalah, Tuhan akan memberikan mujizat yang jauh lebih besar dari setiap masalah dan persoalan kita. Kalau kita mengandalkan manusia, saya berani katakan bahwa kita akan kecewa. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan bukan manusia yang bisa tidak menepati janjinya. Tuhan adalah Tuhan yang pasti menepati setiap janjinya, memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Apapun yang terjadi hari-hari ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kuatkan imanmu, kuatkan kepercayaanmu. Jangan tinggalkan Tuhan ketika ada masalah, jangan matikan pengharapanmu. Yakinlah bahwa Tuhan itu baik bagi kita semua. Yang kedua, saya melihat setelah Daud menguatkan iman dan kepercayaannya dengan berdoa, mendengar suara Tuhan lewat firman Tuhan, sehingga Daud lebih teguh dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, Daud dapat menang melewati ujian ini karena Daud maju pantang menyerah. Ayat yang ke-9 dan ke-10 memberikan pelajaran bagi kita. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Ciri yang kedua, kalau kita mau menang atas ujian dan tantangan dan bisa berbuah di masa-masa yang sulit,
Kalau yang pertama, kita harus menguatkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus maju pantang menyerah. 600 orang bersama-sama dengan Daud mengejar orang Amalek. Tetapi 200 orang terlalu lelah, tidak bisa maju terus mengejar orang Amalek. Mereka berhenti di Sungai Besor, dan Daud dengan 400 orang yang lain tetap maju dan menyerang musuh sampai beroleh kemenangan. Orang yang cepat menyerah tidak akan pernah bisa beroleh kemenangan. Orang yang cepat menyerah tidak akan pernah mengalami pertolongan dan jalan keluar dia melihat dalam hidupnya. Kemenangan hanya diberikan kepada orang yang ulet, orang-orang yang pantang mundur. Majulah karena Tuhan akan memberikan kemenangan. Kesulitan itu boleh menimpa kita, tetapi jadilah orang yang ulet, yang pantang menyerah. Karena orang-orang yang ulet dan pantang menyerah akan berhasil melewati kesulitan-kesulitan itu. Karena ketika mereka ulet, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupannya. Yakobus 1 ayat 2-4, firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ujian tekanan membentuk karakter kita, menjadi ulet, menjadi tekun dan gigih. Firman Tuhan mengatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sebab ketika kita menjadi ulet dan gigih, maka kita mampu mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada dalam kehidupan kita. Sebab prinsip ini kita harus pahami. Tough times never last, but tough people do. Masa yang sulit tidak akan bertahan. Karena yang bertahan hanyalah orang-orang yang ulet dan gigih. Janganlah pernah menyerah, terlalu cepat untuk menyerah. Teruslah maju dan gigih. Suatu ketika pada tahun 1952, ada seorang perenang wanita namanya Florence Chadwick. Ketika itu Florence berumur 34, dan dia mempunyai sebuah tujuan untuk merenangi Selat Catalina, dari Pulau Catalina ke Pulau California, yang jaraknya 41,6 km. Akhirnya Florence berenang selama 15 jam di tengah-tengah laut itu, selat itu. Dia diapit dengan 2 orang perahu yang siap-siap kalau emergency, kalau dia sudah mengangkat tangan dan mengatakan bahwa aku nggak bisa lanjut lagi, maka akan ditolong. Setelah 15 jam berenang, Florence melihat bahwa kabut yang menutupi pandangannya itu sangat tebal. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Bahkan air yang begitu dingin ketika itu juga membuat dia seperti hopeless, tidak bisa lagi melihat tujuan akhirnya. Setelah 15 jam berenang, 15 jam lebih 30 menit kalau saya tidak salah baca, Florence mengangkat tangan tanda dia menyerah. Dia mengatakan bahwa aku nggak akan bisa lagi ini, udah tertutup kabut yang sangat tebal, aku nggak bisa melihat tujuan akhirku lagi. Maka dia diangkat ke perahu. Dan sampai di atas perahu, tiba-tiba dia diberitahu bahwa kamu itu berenang kurang 800 meter lagi udah sampai. Jadi jaraknya 41,6 km, dia sudah berenang sejauh 40,8 km. Kurang setengah mil, 800 meter lagi untuk sampai. Dia menyesal dan mengatakan bahwa saya tidak bisa melihat tempat tujuan saya ketika saya berenang tadi. Kabut itu begitu tebal menutupi jarak pandang saya, sehingga saya tidak bisa melihat apa-apa tadi. Dia menjadi menyesal dan dia mengatakan bahwa saya kecewa karena hampir saja saya menyelesaikan misi untuk melewati Selat Catalina itu. Florence gagal dalam melakukan renang melewati Selat Catalina itu. Tetapi 2 bulan kemudian, Florence ini tidak berhenti di sana. Dia kembali mencoba untuk melewati Selat Catalina yang dia gagal melewatinya 2 bulan sebelumnya. Tetapi hari ini dia memiliki pendirian yang berbeda. Dia memiliki keyakinan yang teguh bahwa aku pasti akan sampai di tempat tujuan. Dia berenang dengan keyakinan yang utuh, tujuannya jelas dalam pikirannya. Meskipun aku tidak bisa melihat tujuan akhirku, tapi aku tahu, aku pasti akan sampai. Masih dengan kondisi yang sama, kondisi air yang sedingin es, dan juga kabut yang begitu tebal menutupi jarak pandangnya. Tetapi kali ini dia berhasil
menjadi perenang wanita pertama yang melewati Selat Catalina. Hari ini, yakinlah bahwa kesulitan-kesulitan yang kita alami apabila kita menghadapinya dengan ulet dan gigih dan maju terus pantang mundur, pastilah kita beroleh kemenangan dalam setiap kesulitan. Tetap bertahan dan gigih dalam kesulitan-kesulitan itu karena Tuhan pasti memberikan pertolongan jalan keluar melewati setiap pergumulan yang hari-hari ini engkau hadapi. Minta petunjuk dari Tuhan, berdoalah, kuatkan imanmu, dan terus maju, pantang mundur. Daud kalau seandainya dia lelah, dia berhenti di sana, dia tidak ikut dengan 400 orang yang lain, maka dia tidak akan peroleh kemenangan. Tetapi dia maju terus, dia ulet dan gigih, dan mengejar kemenangan itu. Jangan pernah menyerah, selalu terlalu cepat untuk menyerah. Kalau kita bertahan masalah yang sulit, tidak akan bertahan. Tetapi orang-orang yang uletlah yang akan bertahan dan keluar sebagai pemenang. Tough times never last, but tough people do. Yang ketiga, bagaimana agar kita bisa menang atas ujian. Yang terakhir, kalau kita tadi yang pertama belajar dari Daud, yaitu menguatkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari Daud untuk maju terus, pantang mundur, ulet dan gigih. Dan yang ketiga, menolong orang yang susah. Di dalam ayat 11 dan ayat 12, firman Tuhan berkata demikian. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Yang menarik Bapak Ibu, ketika Daud sedang mengejar orang Amalek, tiba-tiba Daud dan gerombolannya melihat seseorang yang terkapar hampir mati di padang pasir. Daud bisa saja berkata ketika itu, aku nggak kenal, aku lagi banyak masalah, aku nggak ada urusan sama orang itu, nggak nolong juga nggak apa-apa. Aku lagi susah nih, malah tambah susah nanti kalau dia mau nolong, malah tambah nggak bisa mengejar ketertinggalannya. Mending tinggalkan saja. Daud bisa saja berkata seperti itu pikiran yang normal, tetapi Daud punya hati yang berbelas kasihan. Ketika Daud melihat orang itu terkapar, ditolong oleh Daud. Dikasih roti, masih belum ngomong. Dikasih minum, masih belum ngomong. Dikasih kue ara, belum ngomong. Kue kismis, 1 belum ngomong. Baru terakhir dikasih kue kismis 2. Dan baru orang itu bisa ngomong. Ini kan merugikan dari pihak Daud sebenarnya. Karena kehilangan waktu, kehilangan sumber daya, makanan. Nah setelah orang itu ngomong, kemudian orang itu bilang, saya ini budaknya orang Amalek. Kami itu habis rampok tuh Siklak perkampungannya Daud dan tentaranya beberapa hari yang lalu. Lalu orang Amalek dan saya, kami pergi, kabur. Nah, tapi karena kondisi saya yang memprihatinkan, sakit, saya jadi ditinggal oleh orang Amalek, dibuang di padang pasir 3 hari yang lalu. Dan dia tidak makan 3 hari 3 malam. Lalu orang Amalek ini bilang, jadi saya ini dibuang oleh teman-teman saya yang lain. Nah, terima kasih sudah menolong saya nih. Kalau boleh tahu, siapa ya Anda yang menolong saya? Daud bilang, saya ini Daud yang baru kamu rampok. Wah, kaget si orang Amalek. Kemudian Daud tanya kepada orang yang ditolong ini, kamu tahu nggak kemana mereka mau pergi sekarang? Kemudian orang Amalek ini bilang, tahu, tapi jangan dibilang-bilang ya kalau saya yang ngasih tahu. Orang Amalek itu bilang gitu. Nah, akhirnya orang Amalek ini memberikan petunjuk kepada Daud kemana orang-orang Amalek yang lain yang telah merampok dan menawan istri dan anak-anaknya itu pergi. Akhirnya berkat petunjuk itulah Daud bisa mengejar orang Amalek, bahkan Daud bisa membebaskan semua tawanannya, istrinya, anak-anaknya, binatang-binatang yang dijarah, bahkan mereka menjarah kekayaan orang Amalek yang dibawa ketika itu. Tuhan mengubah keadaan menjadi kemenangan. Ketika apa? Ketika Daud menolong orang yang susah. Mungkin hari-hari ini ada dari kita yang berada di posisi yang seperti Daud. Kita tambah susah, kita menghadapi pergumulan yang berat, tapi ada orang lain yang minta tolong sama kita. Ada family yang minta tolong sama kita. Seperti orang Amalek yang merupakan batu ujian dari Tuhan. Bukankah Tuhan melihat semuanya? Mungkin Tuhan berkata, aku sengaja pertemukan Daud dengan orang Amalek ini.
Aku ingin lihat respons Daud ketika bertemu dengan orang Amalek ini seperti apa. Kalau Daud tidak menolong, maka dia tidak bisa mendapatkan petunjuk di mana orang Amalek itu pergi. Tetapi ketika Daud mengulurkan tangan, Tuhan berkata, luar biasa Daud. Dia punya masalah, masalahnya besar, tapi dia masih mau menolong orang yang susah. Oleh karenanya, Tuhan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada Daud. Oleh karena itu, hari-hari ini berikan pertolongan kepada mereka yang susah, yang meminta pertolongan kepada kita. Karena siapa tahu, lewat kita menolong orang lain, Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Tuhan akan menutup hatinya kepada orang yang egois ketika dia minta tolong. Jadilah berkat buat orang lain, tetap berbuah di masa sulit. Karena lewat kita menolong orang lain, kita bisa memperoleh kemenangan dan melewati ujian yang hari-hari ini kita hadapi. Tuhan itu tidak akan mendengar orang ketika berdoa, kalau orang yang berdoa itu tidak mendengarkan seruan jeritan minta tolong orang lain. Ketika engkau menabur hal yang baik, engkau akan menuai hal yang baik. Ketika engkau menabur hal yang buruk, engkau akan menuai hal yang buruk juga. Ketika kita mengulurkan tangan, menolong semampu kita, sebisa kita kepada orang-orang yang susah membutuhkan pertolongan, Tuhan akan berkata, ini orang luar biasa. Dia punya masalah, masalahnya besar. Dia punya masalah, masalahnya tidak kecil. Tetapi dia masih mau menolong orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain. Hari-hari ini, dimanapun kita berada, teruslah menjadi berkat bagi orang lain, tetap menolong orang yang susah, menjadi berkat bagi sekitar kita. Bulan yang lalu saya menyampaikan mengenai Ayub. Ayub itu kesulitannya luar biasa. Semua hartanya ludes dalam 1 hari. Anaknya ludes 10, harta kekayaannya dijarah, istrinya mengutuki dia juga terkena sakit kusta. Luar biasa, dalam 1 hari kehilangan semuanya. Dari konglomerat jadi 0. Suatu ketika 3 orang sahabatnya datang, Bildad, Sofar, dan Elihu. 3 sahabat Ayub. Bukannya datang memberikan nasihat kepada Ayub, memberikan kekuatan, tetapi justru menekan Ayub. Kamu pasti bikin dosa. Gak mungkin kamu bisa mengalami ini kalau gak ada dosa. Orang yang mengalami kayak gini pasti ada kesalahan di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan saja loh bilang kepada iblis, di dunia ini tidak ada orang yang sesaleh Ayub. Tetapi sahabat-sahabatnya memberikan tuduhan kepada Ayub. Kamu pasti ada salah di hadapan Tuhan. Kamu pasti tidak benar. Ayub sudah ditekan dari segi fisik, psikis, spiritual, semua sisi menekan Ayub, sampai Ayub itu bilang kepada teman-temannya, penghibur sialan kamu semua. Sampai ketika itu Ayub begitu tertekan, dan di posisi itu Ayub hampir tidak kuat. Tetapi kenapa kok Ayub bisa dipulihkan? Apa yang terjadi? Peristiwa apa yang menyebabkan Ayub itu dipulihkan? Ayub 42 ayat 10. Firman Tuhan berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayub memintakan doa untuk sahabat-sahabatnya, bagi sahabat-sahabatnya, bukan dari sahabat-sahabatnya. Dia tidak minta doa dari sahabat-sahabatnya. Ayub itu mengalami pemulihan dari Tuhan setelah dia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dia memintakan doa pengampunan, pemulihan, berkat bagi sahabat-sahabatnya. Ayub ketika itu lagi habis sakit, kondisinya benar-benar memprihatinkan. Tetapi ketika itu dia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat lebih kaya dari sebelumnya. Kapan Ayub dipulihkan? Bukan saat dia minta doa dari sahabat-sahabatnya, tetapi ketika dia minta doa bagi, untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan tolong ampuni dosa sahabat-sahabatku, karena mereka ini tidak mengerti. Buka jalan bagi mereka, pulihkan keadaan mereka. Dan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kalau hari-hari ini kita susah, layanilah orang lain. Waktu kita melayani orang lain, mujizat akan terjadi. Masalah saya belum beres, tapi kok saya udah melayani orang lain. Banyak orang berkata demikian. Disitulah kuncinya, disitulah mujizat terjadi. Ketika engkau menolong orang lain, ketika engkau memberkati orang lain, Tuhan akan melepaskan berkat yang sama untuk permasalahanmu. Ketika Daud belum bisa mendapatkan hartanya, belum bisa mendapatkan istrinya,
dia menolong orang Amalek. Dan lewat ia menolong orang Amalek itu menjadi jalan yang membawanya kepada orang-orang Amalek lain yang sudah menjarah dirinya. Ketika Ayub belum pulih, dia mendoakan sahabat-sahabatnya. Tuhan lihat orang-orang ini luar biasa. Keadaannya belum baik, keadaannya sama, masih semakin buruk, tetapi sudah memberkati orang lain. Sudah menolong orang lain. Apalagi kalau masalahnya sudah selesai. Tentu saja, pasti akan jauh lebih menjadi berkat bagi orang lain. Hari-hari ini engkau yang susah, teruslah menolong orang lain, teruslah menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai penutup, saya ingin memberikan kesaksian bahwa saya dari kecil bersama dengan Koko dan adik saya, kami selalu dikasih pelajaran yang hampir saya bosan adalah teruslah memberi kepada orang lain, suka memberi. Orang tua saya selalu memberikan pelajaran bahwa suka memberi kepada orang lain. Tidak pernah ada orang yang menjadi miskin karena memberi. Tidak pernah ada orang yang menjadi kekurangan karena memberi. Dari kecil saya selalu ditanamkan prinsip itu bahwa memberilah. Dan hari-hari ini saya melihat bahwa justru di masa-masa pandemi COVID-19, orang tua saya lebih sering lagi memberi. Banyak kali orang tua saya membeli jualan dari teman-temannya, bukan dalam jumlah kecil, dalam jumlah yang besar. Saya pikir buat apa? Tetapi dari apa yang dibeli itu diberikan lagi kepada orang lain. Jadi sudah memberkati yang menjual, juga memberkati orang yang diberi. Dan prinsip itu saya awalnya agak bingung. Kenapa kok justru di masa-masa ini lebih banyak memberi? Bukankah ini waktunya berhemat? Waktunya untuk kita sebisa mungkin tidak melakukan pengeluaran yang besar. Tetapi prinsip memberi ini yang harus kita pegang hari-hari ini. Itulah sebabnya hari-hari ini saya juga kalau ada melihat teman saya jualan, saya melihat teman saya yang jualan makanan, jualan sesuatu yang menjadi produknya, saya berusaha membeli. Meskipun mungkin saya katakan bahwa makanannya banyak yang lebih enak dari itu. No, it's fine. Kenapa? Karena kita mau membantu, kita memberkati mereka. Kalau kita membeli apa yang dijual, itu sudah menjadi berkat bagi mereka. Dan sampai saat ini, apakah keluarga saya berkelimpahan tidak punya masalah? No, keluarga kami juga keluarga yang sama. Kami adalah manusia yang terbatas, keluarga kami juga penuh dengan masalah. Apa tidak punya kebutuhan? Tentu saja punya kebutuhan. Tetapi kami belajar untuk memberi, memberkati orang-orang yang lain, memberkati sekitar kami, memberkati mereka yang membutuhkan. Dan sampai saat ini, saya hampir setiap hari melihat bahwa selalu ada pertolongan Tuhan, kiriman berupa makanan, berupa minuman, jajan-jajan, snack, yang selalu setiap hari bisa datang dalam rumah kami. Oleh karena itu saya belajar bahwa, ya saya sekarang melihat sendiri bahwa menolong orang lain itu merupakan kunci juga membuat kita mengalami pertolongan dari Tuhan, mengalami jalan keluar dari Tuhan. Hari-hari ini dimanapun kau berada, teruslah menjadi berkat bagi orang lain. Teruslah menjadi pertolongan bagi orang lain. Teruslah melayani orang lain. Apapun yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini, yang kita anggap sebagai ujian yang berat, lakukan 3 hal ini. Menguatkan kepercayaanmu, imanmu kepada Tuhan. Maju terus, pantang mundur, gigih, dan ulet dalam menghadapi persoalan. Dan teruslah menjadi berkat bagi sekitar. Menolong orang yang susah. Di sanalah kuasa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan engkau bisa menang melewati ujian yang kau hadapi. Saya berdoa, dimanapun kau berada ketika mengikuti ibadah online pada hari ini, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui akal senantiasa memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Isi hati-Mu kepada setiap umat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Hamba-Mu sangat terbatas dalam berkata-kata, tetapi Roh Kudus meteraikan firman itu, bekerja lebih lanjut supaya benih yang sudah ditabur itu tidak jatuh di tanah yang tandus, jatuh di tanah yang berbatu-batu, tetapi benih yang sudah ditabur itu jatuh di tanah yang subur, supaya benih itu bisa tertanam, bertumbuh, dan berbuah, dan olehnya buahnya bisa dirasakan oleh sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami, bentuk kami menjadi serupa dan segambar, menjadi sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan lewat firman ini, kami percaya, kami beroleh kekuatan, pengharapan yang baru,
untuk kami bisa melewati ujian-ujian yang hari-hari ini sedang menghimpit kami dan menyerang kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap kita yang percaya bersama dengan saya kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama, saudara kasih Tuhan, kita akhiri ibadah kita bersama-sama. Buka kedua tangan saudara, sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari saudara-saudara kita akhiri ibadah ini, kita bangkit sama-sama berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Angkatlah kedua tangan saudara dan terima berkat Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat turun atasmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidupmu, diberkati masa depanmu, diberkati kesehatanmu. Engkau dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari segala macam penyakit, dan engkau dipelihara dengan sempurna. Diberkati pekerjaanmu, apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Diberkati setiap doa dan kerinduan hatimu, sehingga tidak ada satupun yang menjadi kebutuhanmu yang tidak dicukupi oleh Tuhan. Engkau dipelihara dengan sempurna, engkau dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dimeteraikan berkat yang kau terima dan kau imani itu menjadi milikmu, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Allah segala sumber damai sejahtera menyempurnakan kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan,